Malam itu, Alden duduk di loteng rumahnya yang kecil, menatap langit berbintang dengan hati gelisah. Hatinya selalu dipenuhi rasa ingin tahu tentang siapa orang tuanya dan mengapa ia sering bermimpi tentang tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Suatu malam, saat membantu tetua desa merapikan gudang tua, ia menemukan sebuah kitab kuno yang ditutupi debu dan nyaris hancur dimakan usia. Saat ia membukanya, huruf-huruf kuno itu tampak berpendar, seolah hidup. Kitab itu berbicara tentang pewaris cahaya, seorang pemuda yang lahir dalam keheningan malam dan ditakdirkan untuk mengusir kegelapan dari dunia. Saat membaca lebih jauh, ia menemukan lambang yang sama dengan tanda lahir di lengannya. Jantungnya berdegup kencang, apakah mungkin ramalan itu tentang dirinya? Keesokan harinya, Alden menemui tetua desa dan menceritakan temuannya, tetapi lelaki tua itu hanya terdiam dengan ekspresi muram. Beberapa hal lebih baik tetap menjadi rahasia, nak, kata tetua itu dengan suara berat. Alden merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Rasa penasarannya semakin besar saat ia menemukan sebuah laci terkunci di rumah tetua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya dan menemukan gulungan kertas yang tampaknya sudah sangat tua. Di dalamnya, terdapat peta menuju tempat bernama Sanctum Astra, kuil kuno yang konon menyimpan jawaban tentang ramalan itu. Namun, sebelum ia sempat memikirkan langkah berikutnya, desa mereka tiba-tiba bergetar hebat, diiringi suara ledakan yang mengoyak kesunyian malam. Ketika Alden keluar, ia melihat pasukan berjubah hitam menyerbu desa dengan kejam, membakar rumah-rumah dan menculik beberapa penduduk. Mereka mencari sesuatu atau seseorang. Saat seorang prajurit hampir menangkapnya, Alden merasakan panas membakar di dadanya. Dalam sekejap, sebuah cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, melontarkan musuh ke belakang. Semua orang terkejut, termasuk Alden sendiri. Itu adalah pertama kalinya ia menyadari bahwa ada kekuatan besar dalam dirinya, tetapi juga bahaya yang mengintainya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Api menjilat langit malam, menciptakan bayangan menari di antara jeritan penduduk desa yang panik. Alden berdiri terpaku, napasnya memburu saat ia melihat sekelompok prajurit bertopeng membawa lencana yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mata mereka merah menyala, dan gerakan mereka seperti bayangan yang tak wajar. Seorang pria bertubuh besar dengan jubah hitam panjang berjalan ke tengah kekacauan, memandangi Alden dengan tatapan tajam. "Kau anak itu," gumamnya dengan suara dalam yang bergema seperti guntur. Alden ingin berlari, ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya seolah membeku. Ketika prajurit itu mengangkat tangannya, udara di sekitarnya terasa menekan, dan Alden merasakan kekuatan gelap mencoba menariknya masuk. Namun, sebelum pria itu bisa menangkapnya, tetua desa muncul dan melemparkan kantung kecil berisi serbuk ke udara. Sebuah cahaya biru meledak, mendorong prajurit itu mundur sesaat. "Lari, Alden. Ini bukan tempatmu lagi," teriak tetua dengan suara yang belum pernah Alden dengar sebelumnya, suara seorang pria yang tahu bahwa ini adalah akhir. Alden ragu, ingin membantu, tetapi kakinya sudah lebih dulu bergerak. Ia berlari melewati jalan-jalan desa yang terbakar, mendengar suara pedang beradu dan jeritan kesakitan di belakangnya. Hatinya terasa berat, tetapi nalurinya mengatakan bahwa jika ia tetap tinggal, segalanya akan sia-sia. Alden terus berlari ke hutan, tetapi saat mencapai perbatasan, sebuah kekuatan tak terlihat menghentikannya. Bayangan muncul dari pepohonan, mengepungnya dengan mata merah yang berkilat di dalam kegelapan. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu," kata suara yang familiar, suara dari mimpinya. Namun, sebelum mereka bisa menangkapnya, tanda di lengannya kembali bersinar, dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Ia merasa tubuhnya tertarik ke suatu tempat yang tak dikenal, seolah tersedot oleh kekuatan yang lebih besar. Ketika ia membuka matanya lagi, ia tidak lagi berada di hutan. Ia berada di tempat yang asing, dengan bintang-bintang berpendar di langit gelap.
Ia telah melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Saya bisa melanjutkan bab-bab berikutnya dengan detail yang sama. Apakah ini sesuai dengan yang Anda bayangkan? Alden terbangun di atas rerumputan yang dingin, dengan langit yang lebih luas dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya bintang di atasnya berpendar seperti ribuan mata yang mengawasi, dan di kejauhan, gunung-gunung hitam menjulang tinggi seperti benteng raksasa. Hatinya masih berdebar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu di mana ia berada, hanya bahwa ia telah terlempar jauh dari desanya, dari rumahnya. Ia bangkit perlahan, rasa lelah merayapi tubuhnya, tetapi kepalanya dipenuhi dengan satu pertanyaan, apakah desa itu masih selamat? Apakah tetua desa dan semua orang yang ia kenal berhasil bertahan? Saat Alden berjalan tanpa arah, pikirannya dihantui oleh kilasan kejadian malam itu. Cahaya yang keluar dari tubuhnya, suara-suara yang memanggilnya, dan kekuatan yang terasa begitu asing namun akrab. Ia tidak bisa menyangkalnya lagi, ramalan itu benar. Ia bukan pemuda biasa. Namun, jika memang dirinya adalah pewaris cahaya, mengapa ia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Mengapa ia justru melarikan diri? Dalam kebingungannya, ia melihat sebuah cahaya kecil berkedip di kejauhan. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju sumber cahaya itu, berharap menemukan jawaban. Ketika ia tiba, yang ia temukan adalah seorang gadis seusianya dengan jubah hijau tua dan tatapan tajam seperti elang. "Kau akhirnya datang," katanya, seolah sudah menunggunya. "Namaku Lyra, dan aku tahu siapa dirimu, Alden." Alden menatap gadis itu dengan kaget. Bagaimana ia bisa tahu namanya? Sebelum ia sempat bertanya, Lyra melangkah maju dan menyerahkan sesuatu, sebuah gulungan kertas yang tampak tua. "Ini petunjuk pertama perjalananmu. Kau tak bisa kembali ke desa itu. Dunia lebih besar dari yang kau kira, dan jika kau ingin bertahan, kau harus mulai dari sini." Alden merasakan dadanya sesak. Ia tidak hanya kehilangan rumahnya malam itu, tetapi juga kehidupannya yang lama. Dengan berat hati, Alden mengikuti Lyra menuju sebuah kota tersembunyi di balik pegunungan. Kota itu jauh berbeda dari apa yang pernah ia lihat, bangunan-bangunannya tua dan terbuat dari batu yang dipenuhi ukiran aneh, seolah-olah ribuan tahun yang lalu tempat ini adalah pusat peradaban yang telah lama dilupakan. Orang-orang yang tinggal di sana mengenakan jubah berwarna gelap dan berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, yang paling aneh adalah tidak ada satupun cahaya lilin atau obor, meskipun malam telah tiba. Kota itu seperti diselimuti oleh bayangan yang hidup. Lyra membawanya ke sebuah kedai kecil di sudut kota, di mana seorang lelaki tua dengan mata keperakan menatap mereka dengan penuh selidik. "Jadi ini dia anak yang diramalkan," gumam lelaki itu. Alden merasa tidak nyaman, seolah semua orang di tempat ini sudah mengetahui sesuatu yang belum ia pahami. "Kami telah menunggu kedatanganmu, meskipun kami berharap itu tidak perlu terjadi," lanjut lelaki itu. "Jika kau sudah berada di sini, berarti kegelapan sudah mulai bergerak." Alden menggenggam gulungan kertas yang diberikan Lyra. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak paham," katanya. Lelaki tua itu menghela napas, lalu membentangkan peta di atas meja. "Kau harus pergi ke Sanctum Astra. Hanya di sana kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Alden merasa ragu. Bagaimana mungkin semua orang tahu tentang dirinya sebelum ia sendiri mengetahuinya? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, terdengar suara ledakan keras di luar. Orang-orang di kota itu berteriak dan berlarian. Lyra langsung menarik tangan Alden dan membawanya keluar. Dari kejauhan, ia melihat pasukan bayangan yang menyerang desanya kini telah menemukan kota ini. "Mereka datang untukmu," bisik Lyra. "Kita harus pergi sekarang, sebelum terlambat." Tanpa pilihan lain, Alden berlari mengikuti Lyra, meninggalkan kota yang kini dilahap oleh kegelapan. Perjalanan mereka membawa Alden dan Lyra ke sebuah lembah yang tersembunyi di antara pegunungan tinggi. Udara di tempat itu terasa lebih berat, seolah dipenuhi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di tengah lembah,
Ada sebuah altar batu yang ditumbuhi lumut, dan di atasnya tertancap sebuah pedang kuno dengan cahaya biru yang samar. Lyra menatap Alden dengan serius. Ini bukan pedang biasa. Ini adalah Lumen Astra, senjata yang hanya bisa diangkat oleh pewaris cahaya, katanya. Alden menelan ludah. Jika semua ini benar, maka pedang ini adalah bukti bahwa ia memang bagian dari ramalan. Dengan tangan gemetar, Alden melangkah maju dan meraih gagang pedang itu. Saat jarinya menyentuh logam dinginnya, dunia di sekelilingnya berubah. Ia melihat kilasan masa lalu, pertempuran besar, darah yang tumpah, dan seorang pria dengan mata emas yang menatapnya dengan penuh harapan. "Jangan ulangi kesalahan kami," suara itu berbisik. Alden terkejut dan hampir melepaskan pedangnya, tetapi ia merasa sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk tetap menggenggamnya. Cahaya dari pedang itu semakin kuat, dan tiba-tiba, tanda di lengannya berpendar terang, menyatu dengan kekuatan pedang itu. Namun, saat ia kembali ke dunia nyata, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah kegelapan yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Ia tersentak mundur, terengah-engah, dan menatap Lyra dengan ketakutan. Aku melihat sesuatu. Aku melihat perang. Aku melihat seorang pria yang..." Kata-katanya terputus saat tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari bayangan di sekeliling lembah, makhluk-makhluk hitam bermata merah mulai muncul, menyeringai dengan gigi tajam. "Mereka tahu kita ada di sini," kata Lyra dengan suara tegang. "Kita harus pergi, sekarang." Dengan pedang di tangannya, Alden tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Takdirnya telah dimulai, dan ia harus menghadapi apapun yang menantinya. "Saya akan terus melanjutkan jika Anda ingin." Cerita ini semakin berkembang dengan rahasia dan konflik yang lebih besar. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda? Mereka berlari menuruni lembah, diikuti oleh makhluk-makhluk bayangan yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Alden menggenggam pedang Lumen Astra erat-erat, merasakan aliran kekuatan di dalamnya, tetapi ia masih belum memahami bagaimana menggunakannya. Lyra menuntunnya ke celah sempit di antara batu-batu besar, tempat mereka bisa berlindung sementara. "Kita harus segera mencapai perpustakaan kerajaan," katanya sambil mengatur napas. "Di sana, kita bisa menemukan catatan tentang siapa musuh kita sebenarnya." Alden mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi oleh penglihatan yang ia alami saat menyentuh pedang. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai ibu kota, sebuah tempat yang megah tetapi penuh ketegangan. Di balik kemewahannya, rakyat hidup dalam ketakutan, dan penjaga-penjaga berzirah hitam berpatroli di setiap sudut jalan. Lyra membisikkan bahwa raja saat ini, Raja Darius, mungkin bukan penguasa sejati. "Ada sesuatu yang mengendalikan dirinya," ujarnya. Mereka menyusup ke dalam perpustakaan kerajaan yang luas, dipenuhi oleh rak-rak tinggi dengan buku-buku berumur ratusan tahun. Lyra segera mencari gulungan kuno, sementara Alden merasa matanya tertarik pada sebuah buku besar dengan sampul hitam yang tampaknya bersinar samar. Saat ia membuka halaman pertama, ia menemukan lambang yang sama dengan tanda lahir di lengannya. "Ini tentang pewaris sebelumnya," gumamnya. Namun, sebelum ia bisa membaca lebih lanjut, suara langkah kaki bergema di lorong perpustakaan. "Mereka menemukan kita," seru Lyra. Tanpa pikir panjang, mereka meraih buku dan gulungan yang sempat mereka baca, lalu melarikan diri melalui jendela. Saat mereka mendarat di atap di luar, Alden menatap kembali ke dalam perpustakaan, dan dalam sekejap, ia melihat sesosok pria bertudung berdiri di bayangan, menatap langsung ke arahnya dengan mata merah menyala. Alden tahu, musuh mereka telah memperhatikan mereka. Dengan informasi yang mereka dapatkan dari perpustakaan, Alden dan Lyra melakukan perjalanan ke Pegunungan Hitam, tempat seorang pertapa yang dikenal sebagai Master KL tinggal. Hanya dialah yang bisa mengajarkan Alden cara mengendalikan kekuatannya sebelum terlambat. Setelah berhari-hari mendaki medan yang berbahaya, mereka akhirnya menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di balik kabut tebal.
Seorang pria tua bertubuh tegap dengan rambut perak dan mata tajam menunggu mereka di depan gerbang. "Aku sudah menunggu kalian," katanya tanpa ekspresi. "Waktumu tidak banyak, Alden." Latihan Alden dimulai keesokan harinya, dan sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Master Kael melatihnya tidak hanya dengan pedang, tetapi juga mengajarinya bagaimana menyalurkan energinya ke dalam senjata dan tubuhnya sendiri. Namun, latihan itu lebih berat dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia mencoba menggunakan kekuatannya, ada bayangan yang muncul di pikirannya, suara yang berbisik, mencoba membujuknya untuk menerima sisi gelapnya. "Kekuatanmu berasal dari cahaya dan kegelapan," kata Kael suatu hari. "Jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau akan menjadi ancaman bagi dunia ini." Alden mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya pewaris cahaya, tetapi juga memiliki darah kegelapan dalam dirinya. Ia merasa ketakutan, bagaimana jika suatu hari ia kehilangan kendali dan menghancurkan semua yang ia cintai. Namun, Lyra selalu ada di sisinya, meyakinkannya bahwa ia masih punya pilihan. Setelah berminggu-minggu latihan keras, akhirnya Alden berhasil menguasai teknik pertama, Blade of the Sun, serangan yang mampu memotong bayangan dengan sekali tebas. Tapi saat itu juga, mereka mendapat kabar buruk, pasukan Raja Darius telah bergerak, dan perang sudah semakin dekat. Dengan waktu yang semakin menipis, Alden dan Lyra menyusup ke benteng Noctis, markas pasukan bayangan yang selama ini mengacaukan dunia. Mereka berpura-pura sebagai pedagang yang membawa barang untuk prajurit kerajaan. Saat berada di dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, penjara bawah tanah yang penuh dengan orang-orang yang ditangkap karena menentang Raja Darius. Salah satu tahanan adalah seorang pria misterius bernama Ezekiel, yang mengaku mengetahui rahasia tentang kekuatan Alden. "Kau tidak akan bisa menang jika tidak mengetahui siapa dirimu sebenarnya," katanya dengan suara lemah. Alden dan Lyra membebaskan para tahanan dan berusaha kabur, tetapi rencana mereka gagal ketika mereka tertangkap oleh seorang komandan pasukan bayangan. "Akhirnya kau datang sendiri, pewaris cahaya," katanya dengan seringai mengerikan. Alden dan Lyra dipenjara di ruang bawah tanah yang dingin dan penuh simbol sihir kuno. Saat mereka mencoba mencari cara untuk melarikan diri, Alden merasakan sesuatu yang aneh, tanda di lengannya mulai berpendar lagi. Tetapi kali ini bukan hanya dengan cahaya keemasan, melainkan juga bayangan hitam yang merayap di sekitarnya. Ezekiel menatapnya dengan serius. "Darah kegelapan dalam dirimu mulai bangkit," katanya. "Jika kau tidak bisa mengendalikan itu, kau akan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari Raja Darius sendiri." Alden merasa ketakutan, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan ini. Ia harus menemukan cara untuk keluar, karena jika tidak, maka kegelapan akan menang. Di luar, perang sudah semakin dekat, dan dunia bergantung pada keputusannya. Malam itu, di dalam penjara bawah tanah yang suram, Alden mencoba menenangkan pikirannya. Cahaya keemasan dan bayangan hitam terus berputar di sekeliling tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang ditarik ke dua arah yang berlawanan. Ezekiel memperingatkannya bahwa darah kegelapan dalam dirinya semakin kuat, dan jika ia tidak bisa mengendalikannya, maka ia akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada musuh mereka. Sementara itu, Lyra berusaha membongkar kunci borgol yang mengikat mereka, tetapi waktu mereka semakin sedikit, pasukan Raja Darius pasti akan datang untuk menginterogasi mereka dalam waktu dekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Alden dan Lyra bersiap untuk bertarung, tetapi yang muncul justru seseorang yang tidak mereka duga, Caius, seorang teman lama Lyra yang dulu menjadi bagian dari kelompok pemberontak. "Kalian harus keluar dari sini, sekarang," katanya dengan suara rendah. "Benteng ini bukan tempat yang bisa kalian taklukkan sendirian." Alden dan Lyra saling berpandangan, tidak yakin apakah mereka bisa mempercayai Caius. Namun, dengan tidak adanya pilihan lain, mereka mengikutinya melalui lorong-lorong gelap yang berliku. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sesuatu terasa aneh.
Caius tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan ekspresi dingin. Maafkan aku, Lyra, katanya pelan, sebelum bertepuk tangan. Dalam sekejap, dinding di sekitar mereka bergetar, dan pasukan bayangan muncul dari kegelapan, mengepung mereka. Alden merasakan amarahnya membara, mereka telah dikhianati. Kau bekerja untuk mereka, seru Lyra dengan mata penuh kemarahan. Caius hanya tersenyum pahit. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak menyerahkan kalian, mereka akan membunuh semua orang yang tersisa di kota. Alden mengepalkan tangannya. Tidak ada lagi waktu untuk berbicara. Ia harus bertarung untuk keluar dari perangkap ini. Alden menghunus lumen astra, dan cahaya pedang itu memenuhi ruangan dengan kilauan keemasan. Para prajurit bayangan menyerang lebih dulu, tetapi kali ini, Alden tidak lagi ragu. Ia menebas mereka dengan gerakan yang cepat dan tepat, mengandalkan pelatihan yang ia dapatkan dari Master KL. Lyra melompat ke samping, menggunakan belati dan kelincahannya untuk menghabisi musuh-musuh yang mencoba mengepung mereka. Namun, Caius bukanlah musuh yang mudah. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang Alden dengan serangan bertubi-tubi, memaksanya bertahan dengan susah payah. Saat pertempuran berlangsung, ledakan terdengar dari luar benteng. Pasukan pemberontak yang selama ini menunggu kesempatan, akhirnya menyerang. Dari atas menara, panah-panah berapi meluncur, menghancurkan sebagian benteng. Alden tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk kabur. Dengan satu serangan kuat, ia berhasil menjatuhkan Caius ke tanah. Aku tidak ingin membunuhmu, katanya dengan napas tersengal. Tapi jika kau terus menghalangi kami, aku tidak akan punya pilihan. Caius terdiam, lalu tertawa kecil. Mungkin kau memang pantas disebut pewaris cahaya, gumamnya sebelum pingsan. Dengan bantuan pasukan pemberontak, Alden dan Lyra berhasil melarikan diri. Namun, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Di kejauhan, pasukan Raja Darius mulai bergerak, jumlah mereka jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Alden menatap pasukan yang berkumpul di bawah langit malam yang dipenuhi asap dan cahaya api. Ini bukan lagi sekadar perjalanan mencari jati diri. Ini adalah peperangan yang akan menentukan masa depan dunia. Saat fajar menyingsing, kedua belah pihak telah siap. Pasukan pemberontak berdiri di garis depan, menunggu aba-aba untuk menyerang. Di sisi lain, pasukan Raja Darius berdiri dengan jumlah yang jauh lebih banyak, dipimpin oleh Jenderal Malpas, seorang pria bertubuh besar dengan zirah hitam yang memancarkan aura gelap. Pewaris cahaya, serahkan dirimu, dan kami akan mengampuni mereka semua. Seru Malpas dari kejauhan. Alden mengepalkan pedangnya. Ia tahu itu hanya kebohongan. Saat perang dimulai, Alden bertarung dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun, semakin lama ia bertarung, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya pedangnya mulai berubah, tidak lagi bersinar keemasan, tetapi perlahan bercampur dengan warna hitam. Kemarahan dan ketakutan dalam dirinya mulai mempengaruhi kekuatannya. Saat seorang prajurit bayangan hampir membunuh Lyra, Alden secara naluriah melepaskan gelombang energi yang luar biasa besar, tetapi bukan cahaya, melainkan kegelapan. Gelombang itu menghancurkan musuh, tetapi juga mengenai beberapa sekutu mereka sendiri. Alden menatap tangannya dengan ngeri. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Lyra mendekatinya dengan wajah khawatir. Kau kehilangan kendali, katanya. Jika kau terus seperti ini, kau akan menjadi seperti mereka. Alden menggigit bibirnya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah pertempuran berakhir sementara, Alden dan Lyra mundur ke markas pemberontak di hutan. Di sana, mereka bertemu kembali dengan Ezekiel, yang akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang Alden. Kau bukan hanya pewaris cahaya, katanya. Kau juga pewaris kegelapan. Alden terdiam, merasakan seluruh dunianya runtuh. Ezekiel menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dua kekuatan besar, cahaya dan kegelapan, pernah bersatu dalam satu tubuh, seorang raja yang hampir menghancurkan dunia.
Raja itu akhirnya dikalahkan, tetapi darahnya diwariskan kepada keturunannya, dan keturunan itu adalah Alden. Jadi, aku bisa menjadi seperti Raja Darius? Tanya Alden, suaranya bergetar. Ezekiel mengangguk. Jika kau tidak mengendalikan kekuatanmu, ya. Tetapi kau juga punya pilihan. Kau bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Alden menundukkan kepala. Ia selalu berpikir bahwa ia adalah pahlawan dalam cerita ini, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Ia bukan hanya pembawa cahaya, ia juga membawa bayangan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, sebelum mereka bisa mendiskusikan lebih jauh, seorang utusan datang dengan kabar buruk. Raja Darius telah memanggil kekuatan kegelapan terakhirnya, sebuah ritual yang akan membangkitkan makhluk yang jauh lebih mengerikan. Jika Alden tidak bertindak sekarang, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kehancuran. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Ia harus memilih takdirnya. Di dalam istananya yang megah, Raja Darius berdiri di tengah lingkaran sihir kuno. Mantra-mantra gelap berputar di sekelilingnya, dan bayangan tebal mulai merayap dari lantai, menyatu dengan tubuhnya. Waktunya telah tiba, gumamnya dengan suara berat. Para penyihir hitam yang mengelilinginya menyelesaikan ritual terakhir, dan tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memenuhi ruangan. Dari balik portal yang terbuka, sesosok makhluk raksasa muncul, Nocturnis, Raja Kegelapan yang terlupakan. Di markas pemberontak, Alden dan Lyra mendengar kabar buruk itu. Jika Nocturnis bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran dunia, kata Ezekiel dengan ekspresi serius. Dulu, hanya cahaya dan kegelapan yang seimbang yang mampu mengalahkannya. Alden merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang dimaksud Ezekiel, hanya dirinya yang bisa menghentikan Nocturnis. Namun, bisakah ia mengendalikan kegelapan dalam dirinya tanpa kehilangan dirinya sendiri? Tanpa membuang waktu, pasukan pemberontak bergerak menuju ibu kota. Saat mereka tiba, langit sudah berubah menjadi hitam pekat, dan udara dipenuhi dengan energi gelap yang menyesakkan. Di atas menara istana, Raja Darius berdiri di sisi Nocturnis, matanya bersinar merah darah. Kalian sudah terlambat, katanya dengan suara yang terdengar seperti gema ribuan suara. Dunia ini sekarang adalah milikku. Alden menggenggam pedangnya erat-erat. Ini adalah pertarungan terakhir. Tidak ada jalan untuk mundur. Pertempuran pecah di seluruh kota. Pasukan pemberontak bertarung mati-matian melawan prajurit bayangan Raja Darius, sementara Alden dan Lyra menerobos masuk ke dalam istana. Saat mereka mencapai ruang tahta, mereka disambut oleh Darius sendiri, yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Nocturnis. Aku bisa merasakan kegelapan dalam dirimu, Alden, katanya sambil tersenyum sinis. Kau tidak berbeda dariku. Alden menyalakan lumen astra, tetapi kali ini, pedangnya berkilau dengan dua warna, emas dan hitam. Ia tidak lagi berusaha menolak kegelapan dalam dirinya. Sebaliknya, ia mencoba menerimanya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang Darius, dan pertarungan mereka mengguncang seluruh istana. Lyra berusaha membantu, tetapi kekuatan Darius terlalu besar. Setiap serangan yang mereka lancarkan seolah tidak berpengaruh. Ketika keadaan semakin putus asa, suara dalam diri Alden kembali berbicara. Jika kau ingin menang, lepaskan segalanya, bisiknya. Alden menutup matanya, membiarkan kekuatan cahaya dan kegelapan di dalam dirinya menyatu. Tubuhnya mulai bersinar dengan aura yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat ia membuka matanya, dunia seolah terhenti. Ia mengangkat pedangnya, dan dengan satu tebasan terakhir, ia mengarahkannya ke dada Darius. Darius menatapnya dengan ekspresi terkejut. Untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat di matanya. Ini mustahil, katanya sebelum tubuhnya mulai menghilang dalam gelombang cahaya dan bayangan. Nocturnis meraung keras, tetapi tanpa Darius sebagai wadahnya, ia kehilangan bentuk fisiknya. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang langit, ia menghilang dalam kegelapan. Saat pertempuran berakhir, matahari akhirnya terbit kembali.
Pasukan bayangan telah menghilang, dan ibu kota yang hancur perlahan mulai hidup kembali. Lyra berdiri di sisi Alden, menatap kota yang kini bebas dari tirani. Kau melakukannya, katanya dengan senyum lelah. Kau menghentikan kegelapan. Alden menghela napas panjang. Ia masih bisa merasakan kekuatan dalam dirinya, cahaya dan bayangan masih ada, tetapi kini berada dalam keseimbangan. Ezekiel mendekati mereka dengan ekspresi penuh penghormatan. Kau bukan hanya pewaris cahaya, Alden. Kau adalah pewaris keseimbangan, katanya. Dunia ini tidak membutuhkan kegelapan atau cahaya yang mutlak. Dunia ini membutuhkan keduanya agar tetap seimbang. Alden mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Ia bukan pahlawan yang sempurna, tetapi ia adalah seseorang yang memilih untuk bertarung demi dunia yang lebih baik. Dengan berakhirnya perang, rakyat mulai membangun kembali kehidupan mereka. Alden menolak untuk menjadi raja, ia merasa tempatnya bukan di atas tahta, melainkan di jalan, melindungi dunia dari ancaman baru yang mungkin muncul. Lyra memutuskan untuk ikut dengannya, dan bersama-sama, mereka memulai perjalanan baru. Dunia ini masih penuh dengan bahaya, tetapi kali ini, Alden tidak lagi takut. Ia telah menerima siapa dirinya sebenarnya, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang.